Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Akrab Nahwu. Pada pertemuan kali ini kita masuki pembahasan tentang cara mengi'rab isim musanna. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan cara mengi'rab isim musanna, maka dipastikan terlebih dahulu masing-masing kita telah memahami i'rab yang dimiliki oleh isim musanna atau penempatan isim musanna di dalam kalimat. Ya, karena supaya kita bisa menentukan i'rab dari suatu kata, khususnya isim musanna, kita harus paham i'rab yang dimiliki oleh isim musanna atau penempatan isim musanna di dalam kalimat, ya. Sehingga ini sudah kita bahas, kan, tapi kita akan sedikit murojaah ya tentang isim musanna dan juga isim mufrad. Ya, barulah nanti setelah itu kita masuk kepada cara mengi'rab isim musanna. Ya, perlu kita ketahui sebagaimana i'rab yang dimiliki oleh isim, yaitu ada 3, ada yang rofa, ada yang nasab, dan ada yang khafad. Jenis isim, kemudian i'rab rofa, dan yang kedua ada nasab, dan yang ketiga ada khafad, ya. Khafad atau jar. Kita hubungkan dengan isim mufrad terlebih dahulu, ya. Kita hubungkan dengan isim mufrad terlebih dahulu. Untuk perbandingan, ya, untuk perbandingan. Ya, pertama isim mufrad, tanda rofaknya adalah dengan dhammah. Ya, kita sudah tahu tanda rofa yang dimiliki oleh isim mufrad adalah dhammah. Isim mufrad tanda nasabnya adalah fathah, ya. Tanda nasabnya adalah fathah. Isim mufrad tanda khafat atau jernya adalah kasrah. Ini sudah kita pelajari, ya. Cuma di sini untuk perbandingan antara isim mufrad dengan isim musanna, karena terkadang masih ada yang belum paham tentang isim musanna dikarenakan isim mufrad saja belum paham. Ya, maka di sini kita harus memahami tanda yang dimiliki oleh isim mufrad dibandingkan dengan tanda i'rab yang dimiliki oleh isim musanna. Ya. Kalau isim mufrad rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, kemudian khafat atau jernya dengan kasrah,
ya, dengan kasroh. Perbandingannya dengan isim musanna, kalau isim musanna rofa'nya itu dengan alif, ya, dengan alif. Ya, dengan alif. Nasabnya dengan ya. Ya, nasabnya dengan ya. Dan khofat atau jernya juga dengan ya. Ya, sehingga isim mufrad itu tanda i'rabnya itu kalau istilah kita itu tanda i'rabnya itu berupa harokat. Isim musanna tanda i'rabnya berupa huruf. Ya, sehingga beda ya. Isim mufrad ketika rofa, kita ambil satu contoh untuk rofa. Ya, contoh untuk rofa misalnya ketika dia menjadi mubtada dan khobar. Ya. Misal ada lafaz at-talib. At-talibu ini mubtada. Mubtada hukumnya rofa. Ya. Karena untuk yang rofa yang sudah kita pelajari ada 3. Ada mubtada, ada khobar, dan satu lagi fa'il. Ya, kita ambil mubtada dan khobar. Misal at-talibu mujtahidun. Ya. At-talibu mujtahidun. At-talibu rofa. Tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Dan mujtahidun rofa. Tanda rofanya juga dhammah karena dia isim mufrad. At-talibu sebagai mubtada, mujtahidun sebagai khobar. Perhatikan perbandingan dengan isim musanna. Isim musanna rofanya itu menggunakan alif. Maka at-talibu ketika dirubah menjadi isim musanna, rofanya adalah yang menggunakan alif. Itu at-talibani. Ini rofa. Tanda rofanya, ini alifnya ini. Alif ini tanda rofanya. Ya, alifnya adalah tanda rofanya. Talibani mujtahidun. Dirubah menjadi musanna, maka menjadi apa? Menjadi mujtahidani. Ya, menjadi mujtahidani. Tanda rofanya ini, alifnya. Silahkan diperhatikan ya. Ketika mufrad at-talibu mujtahidun. Ketika musanna at-talibani mujtahidani. Beda tanda i'rabnya. Isim mufrad menggunakan dhammah, isim musanna menggunakan alif. Kemudian ketika nasab, isim mufrad menggunakan fathah. Nah, isim mufrad menggunakan fathah. Sehingga ya contoh yang nasab yang sudah kita pelajari, ya yang sudah kita pelajari itu baru satu, yaitu ketika ada sebuah kata dia sebagai maf'ulun bih atau sebagai objek. Ya. Misal kita mengatakan ya, ro'aitu, ya, ro'aitu karena dia nasab maka at-talibu yang tadinya dhammah dirubah menjadi fathah. Ra'aitu taliba. Gitu. Tidak boleh ra'aitu talibu, tidak boleh. Ra'aitu taliba. Kemudian bandingkan dengan isim musanna. Isim musanna diterangkan di sini tanda nasabnya adalah ya. Ya, maka kalimat ra'aitu taliba ke ini mufrad, ketika musanna dia menggunakan ya. Ya, menggunakan ya sehingga menjadi ra'aitu tali
ya, talibaini. Ini nasab. Ya, bandingkan rofa at-talibani ketika nasab at-talibaini. Karena isim musanna kan punya dua bentuk ya. Semua lafadznya ada dua bentuk. Masjidani, masjidaini, at-talibani, at-talibaini, as-sa'atani, as-sa'ataini, at-talibatani, at-talibataini. Ya. Kemudian untuk yang khofat atau jar, ya, isim mufrad tanda khofat atau jarnya pakai kasroh, ya, menggunakan kasroh. Maka at-talib ketika dia jar atau khofat, dia menggunakan kasroh. Ya. Misal kita mengatakan salam tu ala. Ya, karena kalau salama menggunakan ala, maka salam tu ala, dan di sini ada at-talib didahului oleh ala, maka dia menjadi majrur, tanda jarnya kasrah. Salam tu ala talibi. Ya, salam tu ala talibi. Sekarang bandingkan untuk musananya. Salam tu ala talibi ini mufrad. Kalau musanna maka at-talib menjadi salam tu ala talibaini. Ya, karena musanna tandanya dengan ya. Sehingga salam tu ala talibaini. Ya, silahkan ini dipahami terlebih dahulu. Di sini mencakup tanda i'rab beserta penempatannya di dalam kalimat. Isim mufrad, sekali lagi rofaknya dengan dhammah, contoh at-talibu mujtahidun. At-talibu isim mufrad, mujtahidun isim mufrad. Dua-duanya rofa, tanda rofaknya dhammah. Kemudian nasabnya fathah, ra'aitu taliba. Ya, tidak boleh ra'aitu talibu karena dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih hukumnya nasab, maka karena dia berubah isim mufrad menggunakan fathah. Dan isim mufrad ketika khofat atau jar menggunakan kasroh. Contoh salam tu ala talibi. Kemudian untuk musanna, tanda i'rabnya dengan huruf. Ketika rofa menggunakan alif. Contoh at-talibani mujtahidani. Menggunakan alif menunjukkan dia dalam keadaan rofa. At-talibani rofa karena sebagai mubtada, mujtahidani rofa karena sebagai khobar. Isim musanna tanda nasabnya ya. Contoh ra'aitu talibaini. Saya melihat dua siswa. Ya, at-talibaini tanda nasabnya adalah ya. Ini ya, yang inilah tanda nasabnya ya. Tanda nasabnya adalah ya. Ya. Ya, ala kulli hal ya, tanda nasabnya ini ya menggunakan ya. Ya itu ya. Ya. Kemudian ketika khofat atau jar juga menggunakan ya. Contoh salam tu ala talibaini. Sehingga isim musanna itu ketika nasab dan khofat bentuknya sama persis ya, bentuknya sama persis. Itulah gambaran rangkuman ya dari pelajaran yang sebelumnya. Ya, semoga ini bisa memberikan gambaran bagi kita i'rab yang dimiliki oleh isim mufrad dan isim musanna dan penempatannya di dalam kalimat. Sekarang kita akan masuk kepada cara mengi'rab isim musanna.
Contoh yang pertama, ar-rajulani qawiyani. Dua orang laki-laki itu kuat. Ini contoh isim musanna yang dalam keadaan rofa' duanya. Ar-rajulani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu minal ismil musanna. Ar-rajulani adalah mubtada yang dirofa dan tanda rofa'nya adalah alif karena dia termasuk isim musanna. Ya, di sini sudah kita terjemahkan ya. Ini contohnya ar-rajulani qawiyani, ar-rajulani mubtada yang dirofa dan tanda rofa'nya adalah alif karena dia termasuk isim musanna. Kemudian qawiyani khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu minal ismil musanna. Qawiyani adalah khobarnya mubtada, dia dirofa dan tanda rofa'nya adalah alif karena dia termasuk isim musanna. Ini. Qawiyani khobar mubtada yang dirofa dan tanda rofa'nya adalah alif karena dia termasuk isim musanna. Ya, jadi ini cara mengirob isim musanna yang dalam keadaan rofa ya. Supaya kita lancar dalam mengirob, maka contoh cara mengirob ini wajib dihafalkan, ya wajib hafal. Bagi yang sulit menghafal bisa dengan dibaca berulang-ulang ya. Ar-rajulani qawiyani, ar-rajulani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu minal ismil musanna. Qawiyani khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu minal ismil musanna. Ya, dibaca berulang-ulang ya, insya Allah nanti akan hafal sendiri, insya Allah. Ya. Kemudian contoh yang kedua, tahzilul bintani sahnaini fil hammami. Dua anak perempuan sedang mencuci dua piring di kamar mandi. Ya, di sini ada isim musanna yang marfu atau dirofa dan ada yang mansub atau dinasab. Kita lihat cara mengirobnya. Tahzilu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tahzilu adalah fi'il mudhari yang dirofa dan tanda rofa'nya dhammah yang tampak jelas di akhirnya. Al-bintani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu minal ismil musanna. Al-bintani adalah fa'il yang dirofa dan tanda rofa'nya adalah alif karena dia termasuk dari isim musanna. Ini contoh rofa yang berupa fa'il. Ya, cara mengirobnya fa'ilun marfu'un gitu. Wa alamatu raf'il alifu li'annahu minal ismil musanna. As-sahnaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi liya'u li'annahu minal ismil musanna. As-sahnaini adalah maf'ul bihi yang dinasab, tanda nasabnya ya karena dia termasuk isim musanna. Karena dia maf'ul bih maka menggunakan ya as-sahnaini. Ya, bukan as-sahnani tapi as-sahnaini. Kemudian fi harfu jarin mabniun ala sukuni. Fi huruf jar mabni sukun. Al-hammami majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu minal ismil mufradi. Al-hammami adalah isim yang dijar oleh fi dan tanda jarnya kasroh yang tampak jelas di akhirnya karena dia termasuk isim mufrad. Ya, al-hammami adalah isim mufrad. Ya. Itulah contoh yang kedua. Ya, di sini sudah kita berikan terjemahannya. Ya, silakan dibaca terjemahannya. Kemudian contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga masih tentang isim musanna. Al-baitani lit-tabibaini. Dua rumah itu miliknya dua dokter. Ya. Al-baitani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu minal ismil musanna. Al-baitani adalah mubtada yang dirofa dan tanda rofa'nya adalah alif karena dia termasuk isim musanna. Al-lamu, ya, untuk huruf yang satu huruf sebut namanya al-lamu atau li gitu ya. Harfu jarin mabniun alal kasri. Dia huruf jar mabni kasrah ya karena bacaannya kan li. Maka kita sebut mabniun alal kasri. Seandainya la, maka kita sebut mabniun alal fathi.
Ya, tapi karena ini li, maka sebutannya mabniun alal kasri. Kemudian at-tabibaini majrurun bilami wa alamatu jarihil ya'u li'annahu minal ismil musanna. Ya, at-tabibaini adalah isim yang dijer oleh huruf lam dan tanda jernya adalah ya karena dia termasuk isim musanna. Kemudian ditambahkan wal jaru wal majruru, jar dan majrurnya maksudnya lafadz lit tabibaini fi mahalli raf'in, dia pada posisi rafa khobarul mubtada'i, sebagai khobar bagi mubtada. Sehingga kalimat ini al-baitani lit tabibaini, mubtadanya al-baitani, khobarnya jar majrur berupa lit tabibaini. Ya. Ya itulah ya cara mengirob isim musanna, sudah lengkap ya, ada yang rofa sudah disebutkan caranya, yang nasab sudah dikasih contoh caranya ya, yang jer atau khafat juga sudah dikasih contoh caranya. Kemudian di sini diberikan latihan i'roblah kalimat berikut ini. Ya tentunya supaya bisa mengerjakan latihan ini, pastikan contoh-contoh tadi sudah hafal gitu ya. Contoh-contoh tadi sudah hafal. Sehingga yang boleh mengerjakan yang sudah hafal. Kalau belum hafal, hafalkan dulu gitu ya. Hafalkan dulu, baru setelah hafal kerjakan. Kalau belum hafal, jangan kerjakan dulu. Karena yang dikejar itu hafalannya terlebih dahulu. Ya, sehingga silahkan cara mengirob yang ada di atas itu hafalkan terlebih dahulu. Setelah betul-betul hafal, kerjakan latihan ini. Sehingga dalam mengerjakannya bisa dengan tidak mencontek kepada buku yang ada. Itu kalau sudah hafal. Kalau belum hafal kan jadinya mengerjakannya masih mencontek gitu ya. Tapi kalau sudah hafal, tidak dengan mencontek. Dan yang dianjurkan di sini adalah hafalkan yang tadi tentang cara mengi'robnya. Setelah hafal, kerjakan latihan ini. Ya, di sini ada kalimat ya. Pertama, al-mirwahatani ghaliyatani. Ya, ya boleh Anda sebutkan terjemahannya ya, untuk gambaran dalam apa? Mengi'rob. Kipas angin itu mahal. Yang nomor 2, yaqra'u Umaru safhataini. Umar sedang membaca 2 halaman kitab. Nomor 3, taktubu Fatimatu risalataini. Fatimah sedang menulis 2 surat. Ya, taktubu Fatimatu risalataini. Fatimah sedang menulis 2 surat. Kemudian nomor 4, hamala Yusufu haqibataini. Hamala Yusufu haqibataini. Yusuf telah membawa 2 tas. Nomor 5, al-qalamani li Zaidin. 2 pena ini miliknya Zaid. Nomor 6, yatanawalul maridu habbataini. Ya, orang sakit itu makan 2 pil, ya, makan atau minum ya. Makan 2 pil atau 2 obat ya, 2 tablet gitu. Yatanawalul maridu habbataini. Ya, orang yang sakit itu mengkonsumsi atau makan 2 pil atau 2 tablet. Nomor 7, al-hisonani sari'ani. 2 kuda itu cepat. Ya, maksudnya larinya cepat. Nomor 8, al-mudarisani mujtahidani. 2 guru laki-laki itu rajin. Nomor 9, tal'abul bintani fil hujrati.
dua anak perempuan itu sedang bermain di kamar. Dan nomor 10, jalasal waladani alal biladi. Dua anak laki-laki itu telah duduk di atas lantai. Ya. Itulah pembahasan berkaitan dengan isim musanna ya, sudah selesai. Baik yang berkaitan dengan pengertiannya, dengan cara membuatnya, kemudian penempatannya di dalam kalimat, dan tentang cara mengi'rabnya. Insya Allah pelajaran berikutnya yaitu tentang jamak mudzakkar salim. Ya, istilah penting berikutnya yang wajib diketahui oleh kita semua adalah yang berikutnya tentang jamak mudzakkar salim. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.